Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya Muhammad Sahrawardi, Unit Kerja SD Negeri 1 Tumiki, Kecamatan Loksado, dan rekan saya Zulfah Ramadiana, Unit Kerja SD Negeri 3 Gambah Dalam Barat. Saya Anita Fitriani, Unit Kerja SD Negeri 4 Jamulir Baruti. dengan pengajar praktek Bapak Hamkani SPD dan fasilitator Bapak Dr. Haripudin SPD MSI. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching dengan alur tinta. Selamat menyaksikan. Salam sehat sejahtera kepada teman-teman semua. Pak Sentau sama Bu Anita, pada siang hari ini kita akan mengadakan latihan coaching nih. Nah, sebelum mengadakan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan nih. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya di sini bertindak sebagai pengamat, Bapak Sahrau sebagai coach, dan Ibu Anita sebagai coach. Nah, sebelum coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Anita berkenaan dengan kompetensi sebagai seorang coach. Rubrik yang ingin saya kembangkan nih. Yang pertama adalah yang saya amati dalam alur kita pada kegiatan coaching hari ini adalah T-nya tujuan, I-nya identifikasi, kemudian R-nya rencana aksi, dan T-nya tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Anita. Kalau boleh tahu, Bu Anita, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching yang bagaimana sih yang ingin dikembangkan Ibu Anita? Satunya yang akan saya kembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh, yang menjadi pendengar yang aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu ya, sebagai coaching yang akan Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana sih yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu Anita? Nah, dari ketiga observasi tadi yang saya ambil mengenai kompetensi coaching, yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya ambil. Oh iya, oke. Nah, indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tersebut, ataupun seperti apa Bu Anita yang diinginkan?
Nah, karena di sini saya sebagai coach, saya bisa mengarahkan Ibu kepada coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian yang kedua itu bisa memunculkan ide-ide baru. Oh, oke. Ini sudah saya dan Bu Anita nantinya ingin Bapak Syahrul sebagai coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Pak Syahrul dan akan memunculkan ide-ide baru nantinya. Begitu ya, Bu? Ya, begitu, Bu. Oke. Waktu selanjutnya saya akan persilakan kepada Bu Anita sama Pak Syahrul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Syahrawardi, ya bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anita. Alhamdulillah baik, Bu. Oh, ya, alhamdulillah. Nah, kemarin ini Pak, saya mendengar Bapak ingin meminta waktu saya untuk melakukan kegiatan coaching. Rencana Bapak pada pertemuan coaching hari ini tujuannya untuk apa ya, Pak? Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan untuk hari ini, Bu. Terutama untuk persiapan untuk menghadapi pembelajaran semester genap yang akan kita hadapi. Nah, benar. Berarti definisi pada tujuan akhir itu untuk di semester genap ya, Pak? Ya betul, Bu. Untuk saya supaya menemukan ide baru dalam proses pembelajaran yang aktif. Ya, benar. Nah, menurut Bapak dari pertemuan kali ini, nah menurut Bapak keberhasilan tujuan yang Bapak inginkan seperti apa ya, Pak? Ya, seperti tadi, Bu, saya ingin menemukan hal baru dalam pembelajaran di kelas yang selama ini terasa biasa-biasa saja, Bu. Oh ya, benar. Nah, kemudian berikutnya menurut Bapak nih Pak, kesempatan apa yang Bapak miliki untuk melakukan kegiatan tersebut? Oke, ya. Mungkin di sini saya ingin menggunakan suatu model pembelajaran di mana mengharuskan anak aktif dan tidak cenderung pasif untuk menyampaikan pendapat ketika saya bertanya atau ketika teman-temannya juga bertanya. Oh, begitu ya Pak. Nah, jadi langkah ke depannya kalau Bapak melihat posisi Bapak sekarang ada di skala berapa nih Pak? Misalnya skala 1 sampai 10, ya mungkin jadi berapa? Kalau menurut saya sih, Bu, saat ini mungkin saya masih di posisi 7. Planning ke depan dari skala 7 yang Bapak inginkan naik terus misalnya ke skala berapa ya Pak? Ya pastinya ke 8, 9 dan terakhir juga bisa mencapai ke posisi 10. Bukan nggak mungkin nih menurunnya, Bu. Jadi ingin sekarang naik terus seperti itu. Oh, benar. Nah, kira-kira nih Pak, tujuan atau kekuatan yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu seperti apa ya Pak? Ya, Bu. Jadi nanti saya mungkin ingin memakai metode pembelajaran discovery learning, Bu. Juga menggunakan variasi dengan media mind mapping agar anak bisa berkreativitas dan aktif, Bu. Oh ya, sangat bagus sekali ya Pak. Nah, peluang yang memungkinkan Bapak ambil nanti seperti apa? Nah, jadi peluang yang dimaksudkan oleh peserta didik yaitu dengan menerapkan mind mapping tadi, Bu, anak cenderung tidak hanya menggunakan lisan saja, akan tetapi bisa menggunakan gambar yang nantinya gambar ini akan mereka jelaskan. Jadi kemampuan untuk berpikir anak itu menjadi lebih meningkat. Oh ya, sangat bagus ya Pak. Nah, dalam melakukan kegiatan itu pasti ada gangguan ataupun hambatan yang akan dihadapi. Nah, kemudian bagaimana nih Pak solusi Bapak apabila ada hambatan seperti tadi? Solusinya anak itu kita arahkan, Bu, supaya saya sebagai gurunya tidak langsung meminta harus begini atau begitu. Nah, jadi akan tetapi saya mencoba untuk mendekati murid yang pasif. Selaku guru saya harus menuntunnya dan membimbing dengan harapan saya bisa membimbing anak tadi menjadi lebih aktif. Oh ya, benar itu ya Pak. Nah, sekarang kalau hambatannya yang lebih spesifik apa ya Pak? Ini, Bu, sepertinya ada beberapa anak yang sulit untuk konsentrasi karena biasanya anak kurang konsentrasi, cenderung hanya mendengarkan dan mengerjakan latihan soal. Iya, benar.
Rencana mencapai tujuannya itu seperti apa ya Pak? Iya, seperti tadi Bu, dengan menerapkan model pembelajaran yang menggunakan model discovery learning dilengkapi dengan media mind mapping. Ya benar, itu sangat menarik ya Pak. Nah kira-kira kalau jangka waktu yang dilakukan untuk kegiatan ini kira-kira berapa Pak jangka waktunya? Mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu itu cukup Bu, mulai dari perencanaan yang saya buat nanti. Ya baiklah. Nah kemudian menurut Bapak ukuran keberhasilan itu seperti apa ya Pak? Ya, Bu. Jawabannya. Pastinya saya tidak perlu merubah perencanaan saya sebelumnya. Saya akan tetap memakai, cuma mengkombinasikannya dengan pemakaian metode dan model pembelajaran dan juga mind mapping. Oh ya sangat menarik. Nah kemudian komitmen nih Pak, mengenai komitmen Bapak untuk kegiatan ini apa saja? Iya Bu, jadi saya harus bisa melakukan sesuai waktu yang saya sebutkan tadi, yaitu sekitar 1 sampai 2 minggu. Dalam pelaksanaannya ada tidak Pak rekan guru yang membantu program yang Bapak buat? Oh iya Bu, ada. Saya meminta bantuan rekan guru di sekolah seperti guru pelajaran agama Islam sama juga guru olahraga Bu. Setidaknya mereka juga tahu seperti apa anak ini karena mereka mengajar di kelas saya juga Bu. Oh ya benar, setidaknya mereka juga pasti tahu ya Pak tentang anak yang bersangkutan. Nah kemudian tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini apa saja Pak? Ya, jadi saya bisa menjalankan rencana sesuai tujuan tadi Bu. Semoga bisa terwujud. Nah semoga pada sesi coaching hari ini semuanya bisa terwujud, Amin. baik rencana aksinya. Nah, sehingga metode pembelajaran yang Bapak rencanakan tadi bisa berhasil. Kemudian anak-anak senang dengan metode baru dan hasil belajar anak-anak juga terlihat maksimal. Nah, saya kira coaching hari ini sudah cukup. Semoga sesi coaching hari ini bisa menambah wawasan bagi kita. Terima kasih kepada Ibu Anita karena sudah meluangkan waktu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih praktik coachingnya yang dilakukan hari ini Ibu Anita bersama Pak Sarau. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Anita nih. Tapi saya sebelumnya ingin mengevaluasi dulu ya perjalanan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur Tirta pada coaching tadi sudah tampak semuanya ya Bu ya. Semuanya sudah tercentang gitu. Selanjutnya Bu Anita pada awal tadi mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot ya tadi. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Ibu Anita sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi ataupun memunculkan ide-ide barunya. Pertanyaan buat Ibu Anita nih, setelah melakukan coaching bersama Bapak Sarau tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu Anita? Ya, terima kasih Ibu Zulfa. Nah, indikator yang tampak ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu sudah berbobot. Kemudian harapannya dapat solusi dari permasalahan yang kami diskusikan hari ini. Kemudian dapat mengembangkan ide-ide agar pengembangan kegiatan di sekolah. Nah, ya, untuk coaching yang akan datang lagi misalnya apa? Kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan bersama Bapak Sarau tadi? Ya Bu, berdasarkan coaching bersama Pak Sarau tadi, jadi apa sih yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan coaching tersebut? Ya benar, tentunya saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan bisa bertambah lagi Bu kompetensinya, yaitu mengenai pertanyaan berbobot ini supaya lebih berkembang lagi Bu. Oke. Terima kasih ya Bu ya, mungkin waktunya sudah cukup. Terima kasih untuk coaching hari ini buat Ibu Anita sama Pak Sarau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.